نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد يا دائما صل عليه وسلم على محمد يا دائما يصلي عليه وسلم على محمد كما تحب أن يصلي عليه وسلم على محمد كما أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وسلم على محمد كما ينبغي الصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال فصلى ما عرف نفسه فقد وعلم ما عرف فقد ومحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي إنني في جسدي إقبال وقلبي وفي قلبي فؤادا وفي الفؤاد ضمير وفي الضمير روح وفي الروح سر وفي السر وحبيب وفي نور وفي نور أنا أمامك. Alhamdulillah jemaah Jumat terkhusus yang sudah ada di dalam masjid ini, marilah berusaha berpikir mengingat dengan sedaya upaya memperhatikan, memasukkan, menanamkan ke dalam hati Anda setiap perkataan yang Anda sebut di sisi Allah. Kalau sekalipun Anda sebut tapi tidak akan usaha untuk itu, maka apa? Makanya mungkin banyak orang yang sudah lama berusaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dipersingkat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dipersingkat Allah Muhammad. Tetapi terkadang wujud kehidupan itu masih terkadang masih jauh daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dan tujuan daripada ucapan-ucapan itu dipergunakan sebagai syariat supaya kita bisa mendapatkan hakikatnya, ya, mendapatkan kebaikan apa yang Allah simpan di dalamnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah ini adalah kalimat iman. Bagaimana sifat-sifat Allah wujud dalam diri kita? Ya, wujud Allah, sifat Allah yang biasa disebut dan paling sangat banyak disebut yang termaktub di dalam Bismillah. Ya, setiap memulai sesuatu paling tidak itu kalimat disuruh ucapkan. Dan setiap sesuatu yang kamu akan mulai yang baik kamu ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini adalah satu buah Quran yang mengandung sifat Allah dalamnya sangat luas. Ya, seperti pesan Nabi, Al-Quran tersimpul pada surah Al-Fatihah. Berarti Fatihah itu adalah satu buah Quran. Dan Al-Fatihah tersimpul pada Bismillah. Berarti Bismillah itu mengandung satu buah Quran. Satu buah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam wilayah Allah, di dalam wilayah Allah dengan sifat Rahman dan Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi, Allah Subhanahu wa taala menguasai, Allah Subhanahu wa taala yaitu menghiasi alam aras Allah ini atau aras kursinya dengan sifat Rahman dan Rahim.
sifat memberi. Bagaimana sifat maha memberi Allah? Sebelum kita ada ini, dinampakkan kita sudah ada. Kemudian dia berkuasa, bahkan dia mengetahui bahkan nanti ada manusia yang kafir kepadanya, tetapi dia tetap ciptakan. Dia mengetahui bahwa ada nanti manusia yang akan mengkhianati dia. Beriman tetapi tidak kukuh imannya. Bahkan ada nanti orang yang mengimani dia secara murni, tetapi dia kuat, diciptakan, maha rahman, maha memberi. Bentuk paspor tubuh kita ini tidak pernah kita minta. Maka dia bentuk di dalam rahim ibu dengan penuh sifat rahman. Kemudian rahim kasih sayang. Kasih sayang ini terkhusus kepada orang yang beriman. Jadi kalau sifat rahmat Allah itu semuanya diberikan, harta semuanya. Sifat tanahnya, apa yang keluar dari tanah dikasih. Sifat airnya, apa yang keluar dari air. Udaranya, apa yang keluar dari udaranya. Yang kata lain, sifat tanah itu semua tumbuh-tumbuhan, taman-taman. Taman-taman. Kemudian sifat airnya itu terkhusus diminum oleh manusia. Banyak orang mendapat lagi rezeki yang banyak karena menurut air, seperti pabrik-pabrik air yang ada di sekitar kita ini, di sana ini, itu Cina punya itu. Ya, yang notabene Anda katakan mereka tidak percaya Tuhan atau tidak begitu. Kau lihat di HP-HP, kalau di air ada bentuknya, air yang memutar listrik. Dengan air itu orang menjadi memanfaatkan listrik. Kemudian angin terkhusus digunakan bernapas. Allah tidak pernah hidup sama manusia, hambanya. Kemudian ada lagi angin ini sudah digunakan menjadi pembangkit listrik. Kalau Anda berjalan ke Jenek Bonto sana, di sana ada baling-baling yang memutar untuk membangkitkan listrik. Dan mereka juga air. Kemudian tanah, atau api. Berapa banyak manfaat api yang Allah siapkan untuk kita ini. Allah siapkan untuk kita ini. Itulah maha rahman. Orang beriman tidak beriman dikasih, tetapi manusianya terkadang tidak bersyukur atau tidak merasa dikasih oleh Tuhan. Kemudian rahim kasih sayang. Siapapun yang lama berdosa di hadapan Allah, tapi kalau dia mau bertobat diterima. Banyak kisah-kisah orang tua penyembah api, penyembah paku. Sama sekarang ini ada orang menyembah gambar api. Dia gambar itu api berbunyi bagi dia seolah-olah nafsu. Jadi nafsu itu menyembah bukan hanya sujud kepadanya, tapi apabila kita mengharap kepadanya, mengangkat sakral dia, itu Tuhan. Itu namanya bertuhan. Seperti ada yang menggambar bulan, lalu dia bikin bendera, dia arak-arak kesana kemari. Orang yang buta mata hatinya itu ikut dengan harapan supaya dengannya saya dapat jabatan saya dapat uang. Ada yang menggambar bulan, lalu dia arak-arak kesana kemari, tasuk kepadanya. Itu syirik, kotor, bodoh. Jadi menyembah juga itu. Ada yang mengambil pohon besar lalu dia gambar, baru dia arak-arak. Bahkan komandannya yang lalu itu, begitu tidak tahunya itu perkara Tuhan, apa yang katakan, golkar ada di hatimu, subhanallah. Hati ini milik Allah. Qalbul mu'minuna baitullah. Hati orang beriman itu rumahnya Tuhan, bukan bohong. Inilah orang yang bodoh, memperbodoh manusia. Dia tidak tahu tentang perkara Tuhan, lalu tampil ke depan berteriak-teriak, ikuti saya, ikuti saya.
kadang manusia di sekitar ini dia tidak tahu bahwa ini adalah pembunuhan. Jadi maksud orang pintar itu orang yang tahu ada Tuhan. Jadi maksud orang yang pintar itu orang yang tahu ada Tuhan. Bahkan Allah melalui Rasulnya berpesan, orang yang pintar adalah orang yang banyak mengingat mati. Biar orang tidak tahu membaca, kalau dia lebih banyak yang mati itu orang yang pintar. Bukan seorang sarjana, bukan seorang profesor, bukan seorang doktor, bukan seorang sarjana hukum, bukan. Kalau dia tidak ingat Allah, apalagi hari ini saudara-saudara lihat di HP-HP, tidak ada lagi menegakkan hukum ada tetapi tidak ditegakkan. Kenapa? Karena rata-rata yang tampil ke depan berbicara, memperkenalkan diri, menghebatkan diri adalah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tentang perkara Tuhan. Makanya saudara yang mendengarkan kami ini dari dulu sampai sekarang, marilah fokus mendengarkan ajakan kami. Ajakan kami dari dulu sampai sekarang ini ajakan yang paling mulia. Lebih sangat, bukan saja mulia, tetapi lebih sangat mulia daripada seorang negarawan mengumpulkan rakyatnya lalu dia katakan, ikuti saya, pilih saya, saya akan kasih kau sumbangan. Itu sumbangan. Itu semua harta Tuhan. Jadi kepada siapa saja kita terkesan, itu namanya bertuhan. Jadi jangan terkesan kepada gambar bulan, jangan terkesan kepada gambar matahari, jangan terkesan kepada gambar bintang, jangan terkesan kepada gambar gunung, jangan terkesan kepada gambar pohon. Terkesanlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai saudara yang biasa lihat, yang biasa saya dengar. Pertama subhanallah, masa rumah tangga sakinah ta'ala, apalagi tangga Allah ta'ala dekatnya sebaiknya karena ia bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk kita ini pengagum Tuhan, percaya yang ada Allah subhanallah maha suci. Masa rumah tangga sakinah ta'ala, apalagi tangga Allah ta'ala dekatnya, walhamdulillah dari sifat memuji selain Allah. Jadi tangga sejalan dari timur amunya pasang kali letak kadang-kadang dinonnya, pangkat-pangkat dinonnya, jabatan-jabatan dinonnya, harta-harta jangan puji. Sebab Allah telah bersumpah, alhamdulillahi rabbil alamin, sikamba pemujian Allah telah bersumpah. Dan jangan juga mau dipuji. Siapa yang memuji selain Allah maka dia syirik kotor. Rahmat sakinyo atin, rahmat sakitampan. Siapa yang dipuji berarti dia telah mengambil hak Allah. Nanti itu hak Allah Ta'ala, maka nanti pada akhir hayatnya situ akan dihadap Allah. Ajorin pinjol sakartu mata yang menurut untuk Allah Ta'ala. Jadi hati-hati mendengar, mengikut kepada seseorang. Kalau dia tidak mengajak saudara kepada Allah, jangan dengar. Singkat janganlah fokus kepada kami. Kami ini sudah kurang lebih 40 tahun mengajak manusia kepada Tuhannya, sebagaimana Nabi pada zamannya. Dan kelihatannya begitulah, karena terlalu banyak orang yang menyesatkan, mengajak menyesatkan, maka orang itu lebih cenderung dia ikut. Lebih cenderung ikut. Subhanallah wa la ilaha illallah. Masa rumah tangga sakit jiwaku, sifat Allah pasangan Allah Ta'ala, siang sifat pengamalan Allah. Kemarin kesekian tahu, lompok tinggi naik. Dapat kapan lagi mencari dia. Jadi saudara jangan menggerta anak-anak. Saya dalam perjalanan contohnya ini, kalau ada anak kecil, anda review apa dengan mana? Dosa. Ini tidak boleh. Ini sama dengan mengajak orang syirik kepada Allah. Kita nak kulit lama ini itu bodoh makanya polisi dan polisi. Itu semua mengajak syirik kepada sesama. Takutlah dia kepada Allah, takutlah kepada Allah. Oh itu sesungguhnya pelanggaran. Tapi bukan jadinya lalu itu bukan jadi aneh ini pemerintah. Tidak mana ciri. Tapi kalau ada orang diajak kepada takut kepada Allah, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala yang terlibat. Tapi
disiksa lagi, itu tanda saat pulang. Jadi saya pintu tanda saya dimenangi. Saya pintu tanda saya dimenangi maka karena Allah itu besar, besar dalam zatnya, besar dalam sifatnya, besar dalam namanya, besar dalam tempatnya. Yang paling biasa jadi teknik pasti salah kalian sekian kota mereka dengan dunia. Dengan dunia. Apa maksud saya? Di pasti salah kalian kalian tahu kembali terkali sama saja. Ya yang boleh di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Balik lagi kepada takwa ya. Kabar zaman Nabi Isa dia balana. Pakaian saya di jalan saya sehingga dia jangan lepas silakan bantu. Tapi dia paling takwa di antara mereka. Bukan yang oligarki, bukan orang kaya. Ini makanya banyak orang kotor hatinya, kotor imannya barang. Karena nyala dengan hatinya ketemuannya yang batang pangkat. Jadi dengan yang jangan di kantor, sangkam itu apa namanya profesi. Saya jelaskan kali ini yang masuk kita tempat dari limonnya. Seolah-olah nama belakang, seolah nama tinggi, nama balon kita jawab di kantor kah? Sebenarnya kalau kita bercerita tentang muamalah, mereka orang hina. Kenapa? Karena ini pakan dari raja apa? Lima cati-cati gaji dan puluh-puluh gaji itu masih pakan dari. Makanya pajak terus naik. Membuat kalian kenapa? Jadi tahu itu angan dan dia kosong. Kita mempunyai kantor kadang-kadang suara. Ini namanya konsep kehidupan perbudakan. Perbudakan tolong-tolong makanya kita turunkan agama kepada kita supaya kita ikhlas semua. Kita disuruh kerja semua dilarang, jadi bukan jadi apa dapat uang. Dengan cara yang baik. Baru kalau banyak kita diperintahkan mengeluarkan zakat. Lewat zakat inilah sebagai ujian kepada orang yang ada supaya diberikan kepada yang tidak ada. Yang dilapang itu dalam surat itu konsep hidup. Jadi marilah bersihkan dalam diri rasa takut selain kepada Allah, rasa takut miskin, rasa takut kelaparan, rasa takut mati dan rasa takut kekurangan. Baca terus la ilaha illallah. Karena kalau anda masih punya rasa takut itu syirik namanya kotor, harus syirik itu. Rak masa dinawanu, rak masa kiwanu, musyrik namanya. Kemudian subhanallah wallahu akbar. Akbar itu kamu. Yang boleh disambut tiga Allahu akbar, niatkan jiwamu lenyap bersama sang Allah. Allahu akbar. Akbar itu artinya kamu. Jadi jangan mengagumi selain Allah, jangan mengagumi jabatan, jangan mengagumi pangkat, jangan mengagumi titel-titel, jangan mengagumi hartawan. Kagumilah Allah. Itu semua itu akan dipertanyakan sama mereka. Jadi yang punya jabatan nanti di akhirat penyesalan katanya, kalau tidak ditanya sama dengan harta. Harta itu akan ditanya. Semakin banyak harta yang kita diberikan Allah, semakin banyak pertanyaannya. Kecuali kalau kau gunakan di jalan Allah, seperti kami ini. Saya juga berdagang, saya juga berusaha jadi apa dapat uang. Kemudian saya gunakan untuk pergi menyalip manusia kepada Tuhan. Jadi kembali lagi. Tadi kalau hidup seperti sekarang ini saya lihat. Apa nasanya Ramadan Allah benar bersangat dan tidak guna bapaknya menjadi orang gigih, guna jadi pemborong yang ngaruh menjadi supaya bentukan dalam palasan guna jadi muslim dan sebagainya. Itu tidak begitu. Penyesalan yang terjadi. Kemudian subhanallah wala haula wala quwwata illa billah. Jangan anda takluk kepada kekuatan. Jadi dia nak kulit yang datang ke sini, dia nak kulit yang datang, dia minta berapa? Kembali kepada beri negara kita tidak digapai, bilang alhamdulillah. Kemudian usaha nanti tidak digapai, kembali kepada itu namanya la haula wala quwwata illa billah. Sehat ki la haula wala quwwata illa billah. Rezeki kembali. Jadi menerima qada dan qadarnya Allah. Kemudian yang keenam ini yang lebih harus anda resapi, subhanallah innallaha as-sabir. Kalau orang beriman itu senantiasa diuji, diuji dengan apa namanya? Contoh,
diuji dengan kesusahan. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang selalu diberi bala. Jadi lebih berbahaya itu kalau ada orang diuji dengan pangkat. Rata-rata yang saya lihat ini, kalau orang itu sudah dapat pangkat arogan, timbul masalah sesuatu. Kalau dikasih harta Allah, apa? Timbul merasa riya. Saya lah ini lebih kaya dari itu. Kalau dikasih ilmu juga termasuk dikasih ilmu timbul rasa arogan. Jadi marilah memahami mempelajari hidup ini. Jadi tidak ada yang patut kita sandarkan diri kecuali bersandar kepada Allah. Jadi sakit itu bagi manusia adalah pelurusan niat, pelurusan tawakal, pelurusan yakin supaya segala sesuatunya bersandar kepada Allah. Apapun yang terjadi sama kita itu adalah kehendak Allah. Cuma bagaimana apa yang Allah kasih sama kita itu kita paham. Kalau harta Allah dikasih harta, untuk apa ini harta? Jadi lebih banyak orang itu terjerumus ingkar kembali kepada Allah karena harta, tahta dan harta wanita. Dibanding dengan sakit. Kalau sakit selalu kita mengharap Allah, meminta kepada Allah. Jadi saudara saya, apapun yang kita alami itu semuanya adalah kepemahaman Allah, bagaimana kita kembali memahami hakikat jati diri kita. Bahwa kita ini hamba, kita ini hamba. Jadi saudara saya, pada senantiasa membaca kalimat ini dengan merenungi makna-maknanya dan meminta kepada Allah setiap waktu, ya Allah, masukkan ke dalam hati sanubari kami hakikat kalimat-kalimat ini. Apalagi yang saya biasa sampaikan, zikir itu la ilaha illallah. Katakan itu banyak-banyak dan minta kepada Allah, ya Allah, berikan hakikat kalimat ini, dan itu pula yang mengantar kami kepadamu pada saat kami mati. Zikir hati Allah, Allah, Allah. Dan selalu ikuti harapan, ya Allah, berikan hakikat kalimat ini, dan itu pula yang mengantar kami dalam kematian kepadamu. Zikir nyawahu, dia siapa? Ya Allah, nakan disebut tabayannya, nyawanya. Lalu minta kepada Allah hakikatnya, ya Allah, berikan hakikat kalimatmu ini, dan itu pula yang mengantar kami. Kemudian ada namanya rahasia, zikir jamaah. Berbagai itu terus silih berganti. Jangan lupa minta, ya Allah, berikan hakikat kalimatmu ini, dan ini pula yang mengantar kami kepada kematian. Karena sesungguhnya yang patut kita pikirkan dan saat ini berjuang sungguh-sungguh bagaimana kita kembali kepada Allah dengan panggilan mutmainnah, panggilan tenang, supaya kita mati mengucapkan la ilaha illallah, supaya kita mati mengucapkan Allah, supaya kita mati mengucapkan Hu, supaya kita mati mengucapkan karena itu tanda selamat. Itu tanda selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah dengan singkat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang, tahu sana jiwana. Sama pun ini satu-satu di mana-mana yang sana jiwanya. Jadi belum satu-satu di mana yang pada sana jiwana, katakan terus, maknai terus. Bersihkan dosa-dosa lahir, bersihkan dosa-dosa mati. Karena zikir ini dianggap untuk Allah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa lahir, dosa-dosa mati, sehingga kita menjadi orang yang tenang. Sehingga pada akhir hayat kita Allah panggil, ya Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku dengan reda. Engkau reda kepada aku dan aku reda kepada aku. Ya nanti ketika kita dikumpulkan di pada besar-besar orang baik, wadahuli bi ibadi nama keturunan tawajidku anasaki para tawaji negara wadahuli jannah masuk kamu ke dalam surga. Ia minta disuruh berjuangkan di turunan Noah antikam masalah dan kapoiki pakai dengan latar kamai. Saya rasa ini sedikit sebagai sekapur sirip untuk peringatan hidup yang akan datang ini.
bagaimana senantiasa membersihkan dosa-dosa langit, kirimkan dosa langit, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki, dosa sapu, dosa batin seperti ria, sombong, takut, jadi ria itu dosa batin, takut itu dosa batin. Ada takutnya dosa lahir karena bisa langit, ada takut dalam hati saja memandang penting orang di dalam hati. Makanya kata Nabi, saya tidak takut pada waktu yang berhala, aku takut dengan syirik kecilnya, musyrik kecilnya, yaitu arya. Dan kata Nabi, sifat sombong dan kemegahan adalah sifatku. Siapa yang memiliki kedua sifat itu, menjampakkan ke neraka. Ijanlah kita walau neraka. Jadi jangan kita lalai dari mempisah-pisah diri dari sifat ini, karena sifat ini adalah salah halus dalam diri kita ini yang terkadang kita miliki tetapi kita tidak sadari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa ma yaqulu bihi min al-ayati wal hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi hadana wa kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla hattani ila ajalin karim fasadaqtu as-salih wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sa'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ghfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma atiman ya Allah, kufalah dosa hamba bersama mukmin dan mukminat. Sucikanlah hati hamba, tuangkanlah ke dalam hati hamba di mana kebenaran. Tampakkan kebenaran dan segera hancurkan kebatilan. Angkat orang-orang bakhil komandan di besi-besi dan singkirkan orang yang hancurkan kekuatannya. Terima doa Nabi-Mu, terima syafaat Nabi-Mu. Subhanaka rabbana bihamdika ma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.